Dia sepertinya tidak tahu ya bagaimana kata-katanya akan menyakiti banyak orang. G-Dragon itu merupakan seorang trainee nih guys di SM. Kembali mengirimkan kata maaf dan juga 2 emoticon menangis. Shin Jimin juga akan menjadi orang yang sangat menyedihkan. Kemarin ITZY ini ngasih minuman ke aespa dan aespa ngucapin, "Halo, what's up guys, I'm Yusukim, welcome back to my YouTube channel." Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang nggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Untuk hari ini, kita itu akan membahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Dan supaya kalian nggak jadi orang yang kudet, langsung aja subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. Oke guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu dari berita tentang Ayu Ting Ting dan juga Jessi yang lagi heboh ya di Indonesia. Jadi baru-baru ini Ayu Ting Ting itu debut di IG story-nya Jessi. Wow, kok bisa gitu ya? Kombinasi tak terduga antara artis tanah air dan juga Korea Selatan kembali mengejutkan para penggemar nih guys. Jadi pada tanggal 27 Juni, penggemar dihebohkan dengan rapper sekaligus bintang TV kenamaan Korea Selatan yaitu Jessi mengunggah video TikTok seseorang yang menarikan lagu hitsnya Rasona Nanana. Namun sosok itu bukanlah sosok biasa, melainkan Ayu Ting Ting. Hal ini justru membuat heboh karena merupakan kombinasi yang tak terduga nih antara pedangdut tanah air dan juga rapper dari Korea Selatan. Jadi melihat interaksi antara Jessi dan juga Ayu Ting Ting, banyak sekali dari para penggemar yang pengen supaya mereka ini melakukan collab. Komentar mereka juga cukup beragam, misalnya kayak gini. Kalau collab biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak nunununana ya. Lalu ada juga yang bilang, nanti Jessi nge-cover lagu Sambalado lagi. Bayangin dulu nih Jessi diajak collab sama dangdut. Wah, sampai double check kirain badut. Dan masih banyak lagi komentar dari netizen yang lainnya. Wah, amazing banget ya buat Ayu Ting Ting ya, jujur dia itu sebenarnya udah bagus banget kok ya. Dari segi vokal, dari segi dia kalau di asal lebih bagus banget sih. Habis itu visual dari Ayu Ting Ting juga nggak main-main sih, cantik gitu visualnya. Dan dia juga menurut aku salah satu artis yang emang multi talent sih. Acting dia bisa, nyanyi dia bisa, joget dia pandai juga, ngelawak dia juga oke sih. Tapi kalau kita berbicara mengenai Ayu Ting Ting ya, seperti yang aku lihat komentar-komentar di sana juga kayak banyak yang kayak gimana gitu guys komentarnya. Banyak yang ngebawa ke kehidupan pribadi kayak gitu. Jadi seperti yang kalian tahu ya bahwa Ayu Ting Ting ini juga menjadi salah satu artis dari Indonesia yang banyak sekali diterpa rumor yang buruk, terutama dengan masalah ini, masalah itu. Intinya banyak banget dan you know lah ya what happened, dan aku juga tidak mau membahas tentang hal itu di sini, oke? Intinya buat Ayu Ting Ting, congratulations, dan juga kita berharap semoga di next time Ayu Ting Ting dan juga Jessi dapat collab bareng. Ya, harus bisa dong ya. Misalnya nanti Jessi ke Indonesia kan bisa nih. Mungkin mereka nanti akan nyanyiin Nunu Nana bareng-bareng di aransemen pakai lagu dangdut ya, siapa tahu kan ya. Kalau dikombinasi sama dangdut jogetnya mungkin agak beda ya guys. Rasona nununana kayak gini nggak Sinta? Intinya ngehalu dulu deh ya, bebas ngehalu. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua kali ini tentang 4 idol K-pop yang sebenarnya mereka itu bisa banget loh debut di SM Entertainment. Namun dikarenakan something mereka itu keluar dari SM dan nggak bisa debut deh di SM Entertainment. Siapa aja si artis yang aku maksudkan? Kepo ya. Untuk idol yang pertama itu ada Lee Hyori. Jadi Lee Hyori pernah ngungkapin bahwa dia menarik perhatian manajer boy group SM Hot dan mulai berlatih dengan agensi tersebut untuk debut dalam girl group baru. Namun karena alasan pribadi dia pun berhenti menjadi trainee di SM Entertainment dan akhirnya debut dengan girl group Pin KL. Jika Hyori tetap di SM, dia bisa saja menjadi anggota girl group SM yaitu SES yang merupakan salah satu dari Vin, saingan terbesar KL saat itu. Lalu yang kedua ini ada G-Dragon Big Bang. Dan sebelum pergi ke YG, G-Dragon itu merupakan seorang trainee nih guys di SM, yang mana dia itu punya keahlian dalam dance. Dia berlatih di agensi tersebut selama 5 tahun sebelum menemukan cintanya pada hip hop. YG mengontrak G-Dragon ke label pada tahun 2002, di mana ia akhirnya memulai debutnya sebagai leader dan juga rapper Big Bang di tahun 2006. Yang berikutnya di sini ada Park Ji Hoon. Nah, untuk Park Ji Hoon sendiri itu ngungkapin bahwa dia ternyata pernah menjadi trainee di SM Entertainment dalam acara Produce 101 Season 2. Jadi Cinggu pada lamarannya di Produce 101, dia mencantumkan SM dan Pantagio sebagai mantan agensi tempat dia berlatih. Wah, deba banget ya SM dan Pantagio loh ini. And the last adalah Jinho dari Pentagon. Ternyata guys, Jinho di casting oleh SM pada tahun 2008 ketika ia menempati number 1 dalam kontes SM Everything. Dia kemudian melanjutkan untuk berpartisipasi dalam SM Develop pada tahun 2010. Jinho tidak berpartisipasi dalam kegiatan terkait SM lainnya
karirnya. Dan akhirnya dia pun meninggalkan agensi itu pada tahun 2015 untuk menjadi tutor menyanyi di Modern K Academy. CEO Academy mendorong Jinho untuk mengikuti audisi Cube Entertainment, di mana ia pun berpartisipasi dalam Pentagon Maker dan akhirnya membuatnya debut sebagai vokalis utama di Pentagon pada tahun 2016. Jadi sekarang udah tahu kan ya bahwa 4 idol tersebut sebenarnya bisa banget nih debut di bawah SM Entertainment. Namun dikarenakan dikarenakan mungkin tidak rezeki di sana kali ya, makanya mereka tidak debut di sana. Tapi nggak apa-apa ya, meskipun nggak debut di SM, mereka sekarang udah sukses kok dan juga punya nama yang besar. BTW dari keempat idol tadi ada nggak nih favorit kalian? Kalau ada tolong dong komen di bawah, aku pengen tahu nih. Kan siapa tahu kita satu bias, bener nggak? Dan guys, sebelum kita masuk ke berita utama, seperti biasa kita akan masuk ke dalam segmen Breaking News. Untuk Breaking News pertama, kita akan mulai dulu dari kabar yang kurang mengenakan, datangnya dari Lucas NCT or WayV yang baru-baru ini dikabarkan akan rehat sementara waktu dikarenakan mengalami flu perut. Lucas merupakan salah satu member WayV or NCT yang memang dikenal sangat periang, lucu, dan juga mood booster banget lah buat kita. Namun berita dari Lucas kali ini itu membuat kita sebagai penggemar turut sedih dan juga khawatir dengan kondisinya. Lucas sendiri mengabarkan hal tersebut melalui platform Dirgy Bubble kepada para penggemar, dan dalam postingan tersebut dia mengatakan, semuanya vlog bulan ini mungkin sedikit telat ya karena belakangan aku juga terlalu sibuk. Sejujurnya belakangan ini aku merasa tak begitu sehat. Aku mengalami flu perut. Aku minta maaf ya, tulis Lucas dengan kembali mengirimkan kata maaf dan juga 2 emoticon menangis. Lucas juga menambahkan bahwa enggak perlu khawatir sama aku karena dia juga enggak terserang COVID-19 dan dia juga akan membicarakan hal tersebut di siaran langsung kemudian hari nanti. Hingga dirilisnya artikel ini, nama Lucas itu menjadi trending loh guys, di nomor 1 dari 20 trending topik Twitter Indonesia, yang mana cuitan-cuitan dari para penggemar dipenuhi dengan ucapan get well soon dari para penggemar. Sekali lagi get well soon ya buat Lucas, semoga dia dapat segera sembuh dan juga dapat sehat kembali hingga kita dapat melihat bagaimana senyuman dari seorang Lucas. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke breaking news yang kedua. Kali ini datanya dari Kwon Mina. Jadi baru-baru ini ada hal yang kurang mengenakan juga, datanya dari Kwon Mina. Jadi sebelumnya dia ini dituduh sebagai pelakor, namun baru-baru ini dia itu dituduh sebagai tukang pembuli loh guys. Wah, kok bisa gitu ya? Jadi setelah mengungkapkan kekasihnya B di Instagram, Kwon Mina ini kan sempat tersandung nih rumor merebut pacar orang-orang menjadi pelakor gitu deh. Dan seorang netizen A yang diduga mantan pacar B membeberkan bahwa Kwon Mina menghubungi B ketika masih berpacaran. Waduh. Dan kemudian A juga di-ghosting begitu saja dengan B hingga akhirnya putus. Nah, Kwon Mina kemudian meminta B putus baik-baik. Lalu barulah Kwon Mina resmi berpacaran setelah B putus dengan A. Kini guys, ada rumor lain loh dibuat oleh pengguna situs Pan bahwa Kwon Mina dulunya merupakan pelaku bullying semasa SMP. Bukti yang diberikan OP adalah pada yang berikut ini. Dapat kalian perhatikan ya. Jadi dalam postingan ini dapat kalian perhatikan ya guys, bahwa di sini si OP itu kayak nulisin bukti ya, bahwa si Mina ini kayak bersekolah gitu di SMP Wanita Jesong. Namun si Mina ini kayak di drop out gitu, alias dikeluarkan dari sekolah tersebut. Dan gak hanya itu saja, dia di sini kembali menuliskan I just spoke at length with KMA is old classmate. Jadi dia ini berbicara sebagai teman lama sekolah dari Mina. Dia kembali menuliskan, in short, KMA itu merupakan seorang pembuli, to the point ya. Jadi teman kelasnya ini hampir melakukan yang namanya bundir dikarenakan apa yang dilakukan oleh Mina. Wah, bener nggak ya guys? Kita juga tidak bisa percaya begitu saja dengan yang namanya postingan. Nanti kita tunggu saja ya bagaimana klarifikasi dari Mina. Selain itu nih guys, OP juga telah menyatakan percakapannya yang tak terduga dengan korban bullying. Jadi dalam percakapan ini dapat kalian perhatikan ya, OP di sini bertanya, apakah ada nih sesuatu yang kamu pengen sebutin gitu? Kamu tidak perlu mengidentifikasikan siapapun. Terus A bilang, entah itu sesuatu yang baik atau buruk, aku hanya berharap dia tidak menarik perhatianku padanya. Aku bahkan gak ingin tahu bagaimana dia menjalani hidupnya, tapi dia terus menjadi pusat pembicaraan di media. Terus OP berkata nih, bener, serius ya, dia itu terlihat seperti dia punya kebijaksanaan dalam menarik troll. Aku benci melihat postingan tentang dia, bahkan ketika aku tidak ingin tahu, dia mendapatkan lebih banyak attention sekarang daripada saat dia melakukan promosi. Aku bisa mengerti. Aku bahkan tidak sengaja mengirim foto temanku di sebelahku. Tetapi terima kasih ya telah menambahkan blurnya. Hahaha, aku mencoba untuk tidak merugikan orang lain. Begitulah nih guys tulisan dari COP. Dan dia kemudian menuliskan dalam story yang berikutnya. Postingannya dapat kalian baca. Ini gila bahasa Inggris, bisa baca nggak ya? Oke, aku coba terjemahin ya guys. Jadi dari postingan ini dapat kita lihat bahwa the victim of KMA alias korban dari KMA itu telah memberikan
dengan dia detail akun dan bagaimana pengalamannya dia. But she is still afraid, jadi dia itu masih takut gitu bahwa si KMA ini akan mencari siapa dia. Dan dia juga masih kayak suffering gitu dari yang namanya PTSD. At least the proof make it clear that the person I spoke to is classmate of KMA. Jadi dia di sini kayak meyakinkan banyak orang bahwa ini loh kebenarannya. Apa yang aku bicarakan merupakan hal yang benar. But nanti kita tunggu lagi ya guys, bagaimana kebenarannya. Apakah Mina memang benar-benar menjadi pelaku atau bagaimana. Dan melihat hal itu, banyak sekali dari netizen yang telah memberikan komentar. Komentarnya seperti ini. Sohyun yang cantik temukanlah kekuatannya. Jika yang ini benar, Kwon Mina adalah orang yang menakutkan. Anggota AOA temukanlah kekuatan. Kwon Mina juga secara sepihak mengasingkan Shin Jimin tanpa bukti apapun. Aku nggak bisa percaya siapapun, nggak ada satu bukti apapun. Namun semua orang memutuskan untuk percaya sama Mina dan mengubah intimidasi AOA menjadi fakta. Mereka menganggap kata-kata Kwon Mina sebagai fakta ketika kata-kata orang lain tanpa bukti bukanlah fakta. Serius, ada begitu banyak orang aneh. Masalah ini punya terlalu sedikit bukti. Kalau begini terus, Shin Jimin juga akan menjadi orang yang sangat menyedihkan. Aku tahu bahwa Mina dipandang negatif oleh media saat ini, tapi tolong jangan ikut-ikutan di komentar. Wah, makin parah ya guys dengan apa yang terjadi dengan Mina. Kayaknya dia akan mendapatkan banyak sekali hate comment deh, karena untuk kasus yang kemarin aja dia terus mendapatkan hate comment. Belum lagi dikenakan kasus pacarnya, dan sekarang muncul problem yang baru lagi. Ya kita lihat aja ya bagaimana kedepannya. Untuk sekarang aku harapkan semoga kalian tidak langsung ngejudge dari satu pandangan saja. Nanti kita lihat bagaimana klarifikasi dari Kwon Mina dan kita akan mengetahui bagaimana kebenaran di balik semua itu dengan segera. Dan juga sekarang untuk breaking news yang terakhir kali ini datangnya dari Park Seo Joon yang menuai kontroversi atas wawancara masa lampaunya. Jadi kontroversi itu muncul kembali atas pernyataan Park Seo Joon dari wawancara yang dilakukan pada tahun 2014 silam. Pernyataan dari Park Seo Joon dalam wawancara sebelumnya itu kayak narik perhatian banyak sekali netizen. Dalam wawancara tersebut, si aktor berbicara tentang tipe idealnya. Dia mengatakan dia tidak akan mengubah pemikiran tentang pasangan masa depan yang ideal, bahwa dia juga tidak harus meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus keluarganya. Dia kemudian melanjutkan, saya dibesarkan dalam keluarga seperti itu. Jadi, saya juga berpikir anak-anak harus dibesarkan oleh ibu. Saya mendengar masa kecil seseorang selamanya membentuk perspektif seseorang tentang kehidupan. Tampaknya ya, masa kanak-kanak yang tidak dicintai mengarah ke kehidupan dewasa yang bermasalah. Tidak akan memiliki keterampilan sosial yang baik, atau dia bisa berakhir menjadi penjahat dan juga ekstrim. Saya akan menjadi sosok kebapaan yang baik bagi mereka, tetapi anak-anak membutuhkan ibu mereka. Itu bisa salah, tetapi bagi saya, ini adalah jawaban saya yang sekarang. Dia kemudian menjawab pertanyaan yang menanyakan fitur apa sih yang menarik baginya. Saya menemukan wanita yang membawa naluri protektif saya yang menarik. Jadi saya merasa jika mereka tinggi, mereka akan baik-baik saja jika hidup sendiri. Saya suka wanita yang membuat saya khawatir dan wanita kurus cenderung seperti itu sih. Netizen pun bereaksi melihat apa yang dikatakan oleh si Park Seo Joon. Mereka mengatakan, apa itu? Aku tidak akan pernah melihatnya dengan cara yang sama lagi. Yah, kepercayaan patriarkal yang sangat tua. Bagaimana seorang anak yang memiliki ibu bekerja secara otomatis menyebabkan masa kanak-kanak yang tidak dicintai? Itu merupakan sebuah lompatan yang besar deh. Aku nggak cukup yakin ya, tidak semua penggemarnya memiliki masa kecil yang penuh kasih. Dia seharusnya sih lebih bijaksana dengan kata-kata yang diberikan. Saya mengerti, dia pengen seseorang yang dapat menjadi ibu rumah tangga. Tetapi mengatakan seseorang bisa berakhir menjadi penjahat, itu juga udah out of the line sih. Dia sepertinya tidak tahu ya bagaimana kata-katanya akan menyakiti banyak orang. Saya melihat seperti apa perspektif dari Park Seo Joon. Nah cinggu, kalau kalian sendiri yang sudah melihat bagaimana pernyataan dari Park Seo Joon tadi dalam wawancaranya, apakah kalian juga berpendapat sama seperti netizen yang lain? Langsung aja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir. Kali ini datanya dari aespa dan juga ITZY, yang mana interaksi dari mereka itu benar-benar kayak sweet banget. Sumpah sweet banget interaksinya. Kemarin ITZY ini ngasih minuman ke aespa dan aespa ngucapin thank you loh atas minumannya. Wah. Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni, kedua girl group ini sama-sama tampil dalam konser online 2021 Dream Concert nih guys. aespa mengatakan bahwa mereka bertemu dengan ITZY di konser tersebut, dan ITZY merayakan pertemuan mereka dengan mentraktir mereka minuman yang enak. Seraya mengunggah foto bersama minuman yang dibelikan oleh member ITZY, aespa menuliskan, "Thank you ITZY, kami senang nih sekali lagi karena akhirnya bisa bertemu kalian di Dream Concert hari ini. Terima kasih banyak ya karena sudah memberikan kami minuman."
Ini merupakan pertemuan pertama aespa dan juga ITZY sejak aespa melaksanakan debut mereka dengan Black Mamba pada akhir tahun 2020 yang lalu nih guys. aespa sendiri belum lama ini melaksanakan comeback dengan Next Label, sedangkan ITZY juga belum lama telah merilis lagu terbaru mereka yang berjudul Mafia in the Morning. Dan kalau kita berbicara mengenai interaksi antara aespa dan juga ITZY bukan hanya tentang minuman saja ya. Kalau aku lihat ya, ITZY ini juga sering kali kayak menyanyikan lagu dari aespa. Misalnya kayak yang Next Label itu sering banget loh. Bahkan Ryujin kayaknya hafal banget deh sama yang Next Label. Dan gak hanya nyanyi doang, tapi mereka juga pas disuruh ngedance yang Next Label, nggak disuruh sih, tapi mereka juga bisa gitu loh, kayak ngedance Next Label. Next Label kayak apal banget, terutama Chaeryeong, Ryujin, Yuna aku lihat waktu itu, Yeji juga, Lia juga, intinya semuanya kayak apa ya, punya hubungan yang baik sih dengan aespa. Jadi dikarenakan idolnya punya hubungan yang baik, aku sangat menyarankan kepada para penggemar, tolong dong ya lihat nih, idol kalian itu berteman baik loh. Masa penggemarnya masih war sih satu sama lain, nggak ya? Tapi untuk penggemar ITZY sama aespa aku nggak lihat ada war sih. Dan aku juga berharap semoga hubungan di antara penggemar juga selalu baik-baik saja ya. Jangan sampai yang kayak yang lain nih, yang selalu war terusan. Gak bagus loh, kalau war terus tuh nggak bagus. Cinggu, topik tentang ITZY dan juga aespa tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan nih, baik dalam ucapan, sikap, tindakan. Pokoknya aku mohon maaf banget nih. Kalau ada kesalahan langsung aja koreksi di kolom komentar ya. Annyeong, 감사합니다.